Budidaya ikan konsumsi. Hai, kembali lagi bersama saya Miss Dita dalam pelajaran prakarya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk budidaya ikan konsumsi. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video berikut ini ya. Tahukah kamu, Indonesia mempunyai luas perairan sebesar 2/3 dari wilayahnya. Hal tersebut merupakan potensi perikanan yang harus kita syukuri. Potensi perikanan meliputi perikanan tangkap dan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan pada perairan laut, payau, dan air tawar. Budidaya ikan dimaksudkan untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan protein. Hal ini merupakan peluang bagi pengembangan budidaya ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan konsumsi atau sumber pangan. Contoh ikan konsumsi yang dibudidayakan antara lain ikan lele, gurami, bawal, nila, belut, kerapu, dan bandeng. Pengembangan budidaya perikanan disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah setempat. Pada daerah dataran tinggi dan dataran rendah, dapat dibudidayakan ikan air tawar. Selanjutnya, pada daerah pantai, muara sungai, atau rawa payau, dapat dibudidayakan ikan air payau. Dan pada daerah laut yang terlindungi ombak dan gelombang, seperti teluk, selat, dan perairan dangkal, dapat dibudidayakan ikan air laut. 1. Ikan air tawar. Yang pertama ada ikan mas, yang memiliki ciri-ciri berbadan agak memanjang, pipi dan lunak, habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras seperti di pinggiran sungai atau danau, hidup pada ketinggian sampai 600 meter di atas permukaan laut, pakan alami yaitu tumbuhan air dan binatang rene. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan mas yaitu pembenihan ikan mas biasa dilakukan selama 2-3 minggu untuk benih siap didederkan. Pembesaran ikan mas dilakukan saat benih sudah berukuran 5-8 cm yang berasal dari hasil pendederan. Pemberian pakan dilakukan pagi, siang, dan sore sedikit demi sedikit agar pakan tidak tenggelam ke dasar perairan. Yang kedua, ikan nila. Ciri-cirinya, badan pipih ke samping, warna tubuh umumnya putih kehitaman dan merah, habitat di dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, pakan alami nila berupa plankton dan tumbuhan seperti hidrilla. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan nila, untuk pembesaran dilakukan selama 4-5 bulan sampai ukuran ikan mencapai 8-12 cm. Padat penebaran benih di kolam terpal antara 15-20 ekor per meter kuadrat dengan kedalaman air 80-100 cm. Nila diberi pelet sebanyak 2%-4% dari bobot biomasa ikan dan diberikan 3-5 kali per hari. Ketiga, ikan lele. Ciri-cirinya, bentuk tubuh memanjang, berkulit licin, kepala pipi, mulutnya berada di ujung terminal dengan 4 pasang sungut, sirip ekor, dan perut membunda. Memiliki senjata yang sangat ampuh dan berbisa, berupa sepasang patil di sebelah depan sirip dada. Patil digunakan untuk melompat dari kolam atau berjalan di atas tanah. Habitat di semua perairan air tawar. Memiliki labirin untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan lele yaitu pertumbuhan lele agak lambat apabila suhu di habitat terlalu dingin. Lele dipanen pada umur 3-4 bulan dengan berat rata-rata 200 gram per ekor. 4. Ikan patin. Ciri-cirinya, warna punggung keabu-abuan dan bagian perut putih keperak-perakan. Ukuran kepala relatif kecil dengan mulut terletak di ujung agak ke bawah. Memiliki 2 pasang sungut yang pendek yang berfungsi sebagai peraba. Pada sirip punggung terdapat 1 jari-jari keras yang berubah menjadi patil yang besar dan bergerigi. Pada sirip dada juga terdapat 1 jari-jari keras yang berubah menjadi patil. Yang kelima, ikan gurami.
Ciri-cirinya dagingnya renyah dengan sedikit gurih. Gurami menyukai perairan yang jernih, tenang, dan tidak banyak mengandung lumpur. Tumbuhan yang biasa dimakan yaitu azolla, kangkung, dan daun talas, dengan pakan buatan berupa pelet. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk budidaya ikan gurami yaitu lokasi yang cocok untuk budidaya mulai dari 0 sampai 800 meter DPL dan suhunya 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Gurami memija pada umur 2-3 tahun, produktivitas telur meningkat di musim kemarau dan tidak produktif di daerah suhu yang rendah. Pembesaran ikan gurami menggunakan benih dengan berat minimum 100 gram per ekor. Untuk mencapai 500 gram per ekor 6 bulan dan 1 kg per ekor dibutuhkan waktu sebanyak 9 bulan. Ikan air payau. Yang pertama, bandeng. Ikan bandeng memiliki ciri-ciri dagingnya putih, seratnya halus dan rasanya gurih, badan memanjang seperti torpedo dengan sirip ekor bercabang dan termasuk sebagai ikan perenang cepat, kepala tidak bersisi, mulut kecil terletak di ujung, rahang tanpa gigi dan lubang hidung terletak di depan mata. Mata diliputi oleh selaput bening. Warna badan bandeng putih keperak-perakan dengan punggung biru kehitaman. Untuk budidaya, pada budidaya bandeng konsumsi, benih bandeng dapat ditebar dengan kepadatan tinggi. Benih ukuran berat rata-rata 50 gram per ekor atau panjang 7-10 cm dapat ditebar 500 ekor per meter kubik. Ukuran konsumsi akan mencapai berat rata-rata 450 gram per ekor setelah dipelihara selama 4 bulan. Yang kedua, udang windu. Memiliki ciri-ciri badan terdiri atas 13 ruas dan seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut exoskeleton. Aktif bergerak dan mencari makan pada suasana yang gelap, bersifat kanibal yaitu memangsa sesama jenis yang lemah kondisinya, berganti kulit secara periodik. Untuk budidaya, pakan buatan sangat penting diberikan. Namun harus dipilih pelet yang tidak mudah hancur dalam waktu 24 jam karena cara makan udang yang tergolong lambat. Yang terakhir, ikan air laut. Ada ikan kakap putih yang memiliki ciri-ciri ikan Catadromous, dibesarkan di air payau dan dikawinkan di air laut. Bentuk tubuh memanjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebar, sedikit serong dengan geligi halus. Badan atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi, sirip punggung dengan 3 jari-jari keras dan 7-8 jari-jari lemah serta memiliki bentuk sirip ekor bulat. Untuk budidaya, benih ikan yang sudah mencapai ukuran 50-70 gram per ekor dari hasil pendederan dipelihara dalam keramba dengan padat tebar 50 ekor per meter kubik. Pembesaran dilakukan 5-6 bulan dan pemanenan dilakukan setelah ikan mencapai ukuran kurang lebih 500 gram per ekor dengan waktu 5-6 bulan. 2. Kerapu. Ciri-ciri ikan kerapu yang pertama, bentuk tubuh moncong panjang, memipih dan menajam, gigi pada bagian sisi terdiri atas 3 atau 4 baris, terdapat bintik putih coklat pada kepala, badan dan sirip, bintik hitam pada bagian dorsal dan posterior. Habitat ikan kerapu adalah pantai yang ditumbuhi alga. Pada tahap dewasa, kerapu hidup di perairan yang lebih dalam dengan dasar perairan pasir. Untuk budidaya, laju pertumbuhan kerapu dapat mencapai 1-1,3 gram per hari, sedangkan kerapu macan 2-3 gram per hari. Kerapu bebek yang dipelihara dengan berat awal 1,3 gram dan panjang total 4 cm akan mencapai berat 500 gram selama 12-14 bulan, sedangkan kerapu macan dapat dipanen bulan ke-7 dengan berat 500 gram. Sekian dulu ya materi kita untuk hari ini. Jangan lupa dicatat dan dikumpulkan kepada admin kelasnya masing-masing. Tetap semangat belajar dan salam sehat.